Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan mengulas tentang dunia flora, dunia pertanian, dunia pertanaman, khususnya tanaman hias dan tanaman buah. Dalam menanam, sebenarnya semua orang bisa menanam yang namanya tanaman hias, baik tanaman hias maupun tanaman buah. Namun di sisi lain ada teknik penanaman, cara penanaman, media tanam yang baik, dan media tanam yang benar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang media tanam atau tanah untuk kita bercocok tanam. Di sini ada tanah yang keras tanpa adanya penggemburan. Namun hanya beberapa jenis tumbuhan yang mampu tumbuh dengan baik. Namun sebenarnya sih semua tumbuhan bisa tumbuh, namun tidak semua bisa tumbuh dengan maksimal. Sebagai contoh, kita menanam singkong, ubi rambat, dan jahe, serta tanaman lain yang memiliki umbi. Kalau kita menanam di tanah yang keras tanpa adanya pengemburan, sudah pasti isi daripada umbi tanaman tersebut seperti singkong dan ubi rambat serta lengkuas dan jahe, yang jelas umbinya akan kecil. Nah, di sini saya bercerita beda hal. Di sini saya bercerita di luar daripada pemupukan. Selain pemupukan, media tanam seperti tanah harus memiliki tanah yang gembur. Oke, kita akan lihat tanah yang kita gunakan untuk media tanam. Ini contoh kalau untuk tanaman yang untuk tabulan pot, kita menggunakan tanah yang media tanam atau tanah yang gembur. Kenapa kita juga memerlukan tanah yang gembur untuk tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman lain-lainnya? Dikarenakan kita menggunakan tanah yang gembur agar pertumbuhan daripada tanaman tersebut bisa maksimal dengan baik, dan perakaran pun bisa menyerap nutrisi makanan dengan baik. Itulah maksudnya kenapa tanaman harus kita tanam di tanah yang gembur. Nah, kalau untuk tanaman ini, apel India ini, dia harus tanah yang gembur. Di atasnya ini saya kasih kulitnya cempedak, itu sudah kering. Nah, itu makanya terkadang kita menanam tanaman yang berjenis seperti umbi-umbian dan singkong, ubi jalar, atau yang disebut dengan ubi rambat, atau jahe, lengkuas, dan lain-lain.
terkadang ada yang kalau kita asal tanam aja, isi daripada umbi tanaman tersebut kecil, karena umbi itu seperti akar, dia tidak bisa membesar dikarenakan tanah yang padat. Di sini saya bercerita di luar pemupukan kimia. Nah, kalau kita mendapati tanah-tanah yang padat, kita bisa mencangkulnya, kita bikinkan bedengan di situ. Agar bedengan tersebut bisa menjadi gembur, kita bisa menggunakan pupuk TSP untuk penggemburan tanah. Nah, itu kalau di dalam dunia pemupukan. Namun kalau kita di luar dunia pemupukan, kan terkadang ada pertanyaan, kenapa singkong yang saya tanam buahnya kecil-kecil? Ya itu tadi, selain pemupukan, terkadang ada yang berkata begini, singkong saya sudah saya tanam, ubi rambat saya sudah saya tanam, sudah saya kasih pupuk, saya sudah rawat dengan baik, terkadang buahnya kecil-kecil. Nah, kenapa kok bisa buahnya kecil-kecil? Dikarenakan media tanam, yaitu tadi kurangnya tanah yang gembur. Kita bisa lihat pertanian di luar negeri atau di daerah lain yang sudah maju. Di situ setiap penanaman selalu menggunakan media tanam yang gembur. Mengapa orang-orang yang dekat dengan gunung berapi tidak mau meninggalkan daerahnya? Dikarenakan lahar dan erupsi dari gunung tersebut sangat subur untuk ditanami tanaman dan menghasilkan tanaman yang gembur. Oke, mungkin itu saja tentang mengapa tanaman yang berumbi memiliki buah yang kecil, tidak memiliki umbi yang besar, yaitu tadi dikarenakan media tanam yang keras. Untuk menghasilkan media tanam yang besar, selain pemupukan, kita harus menggunakan tanah yang benar-benar gembur. Oke, apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita terus jaga dan lestarikan flora yang ada di negeri kita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.